Halo guys, gimana kabar kalian sehat kan? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fenomenal yang berjudul Civil War yang dirilis pada tahun 2024. Ya, oh iya. Jadi adik film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang jurnalis yang meliput perang saudara di Amerika Serikat yang mana sebagian wilayah memisahkan diri dari satu negara. Perlu saya ingatkan bahwa selama film berlangsung kita tidak akan dijelaskan apa pemicu pastinya perang saudara ini terjadi. Namun yang jelas kita tidak akan berada di satu kubu manapun, alias berada di posisi netral, karena kita akan disuguhkan dari sudut pandang seorang jurnalis. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Berawal di masa depan di mana Amerika Serikat telah terjerumus ke dalam Perang Saudara Kedua yang dulu pernah terjadi di tahun 1861 sampai 1865. Perang saudara tersebut diduga dipicu oleh perbedaan pendapat antara wilayah Amerika Utara dan Selatan, di mana Texas dan California memisahkan diri dan membentuk milisi pasukan Barat atau Wi-Fi, sedang wilayah Florida membentuk aliansinya sendiri, sehingga bagian wilayah yang loyalitas Amerika Serikat terhimpit dan diserang kiri kanan. Seperti pada gambar peta ini, bagian berwarna biru diisi oleh loyalis Amerika Serikat yang tentunya dipimpin oleh Presiden Amerika. Bagian berwarna hijau adalah Texas dan California yang bersatu menjadi Wi-Fi. Bagian merah adalah Florida, sedangkan bagian yang kuning aliansi Tentara Rakyat Baru atau bisa dikatakan anggota separatis yang ikut-ikutan saja. Pada masa ini Amerika Serikat benar-benar diambang kehancuran presiden negara yang sudah mengacaukan dan menjabat selama 3 periode. Kemudian berpidato mengenai WWF yang menerima serangan telak dari negara-negara loyalis dan menyebutnya sebagai kemenangan besar. Hal itu pun yang membuat marah dan berniat untuk membunuh sang presiden. Today I can announce to victory. Seorang jurnalis terkenal bernama Lisa Smith menonton pidato presiden dari kamar hotelnya di New York City, di mana selama menonton Lisa, melihat pengeboman yang terjadi, tidak jauh dari Lisa berada, namun Lisa biasa-biasa saja karena ia sudah kenyang melihat peperangan ini yang sudah terjadi hampir 4 A tahun. very greatest government is deposed. God bless you all. Waving sunbeams in the air. Di hari berikutnya Lisa dan rekannya bernama Jael pergi ke lokasi keributan warga di kota Brooklyn yang sedang berebut air bersih yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kericuhan itu. Lisa melihat seorang gadis fotografer amatiran yang mencoba memotret dari jarak dekat. Tentu saja hal ini sangat berbahaya, dan benar saja, gadis itu tidak sengaja kena pentung petugas dan langsung diseret keluar oleh Lisa. Lisa kemudian memberikan si gadis rompi jurnalis agar petugas dan warga tahu kalau dia adalah jurnalis. Di waktu yang sama, keduanya tiba-tiba dikejutkan dengan seorang wanita yang berlari ke arah kerumunan sambil membawa bendera Amerika, dan begitu si wanita masuk ke kerumunan, ia langsung meledak. Ternyata wanita itu merupakan aksi bom bunuh diri yang berakhir menewaskan banyak orang, bukannya pergi malah mendekati lokasi kejadian untuk mengambil gambar para korban. Di malam harinya Lisa dan Jael bergabung dengan para jurnalis di Hotel Bintang 10. Di sana keduanya bertemu dengan mentor mereka yang bernama Sammy. Sammy menanyakan apa rencana Jael dan Lisa selanjutnya dalam meliput perang saudara ini. Keduanya pun mengatakan kalau besok mereka akan berangkat menuju ke Washington DC untuk mewawancarai presiden secara langsung. Rencana mereka tentu saja membuat Sammy ketar-ketir karena mereka bakalan melewati zona perang di negara tersebut. Enggak cuman itu, Sammy juga tidak yakin kalau presiden mau diwawancarai. Karena untuk saat ini, presiden menganggap kalau jurnalis sebagai musuh. Meskipun rencana ini agak gila, Sammy memohon kepada mereka agar mau mengajaknya karena kebetulan Sammy ingin pergi ke garis depan di Charlottesville,
Virginia, Circle in from West Virginia. Aren't you? Yes. Thank you, Lee. Setelah acara selesai, Lisa memutuskan untuk pulang ke apartemennya, tapi saat hendak turun, ia bertemu dengan gadis amatir sebelumnya yang memiliki nama Jessie. Jessie mengucapkan terima kasih banyak. Jika saja Lisa tidak menyeretnya keluar, mungkin Jessie sudah menjadi korban bunuh diri. Jessie kemudian mengucapkan kalau dirinya sangat ngefans dengan Lisa. Itulah alasan mengapa dirinya menjadi fotografer, karena terinspirasi oleh Lisa. And some Kevlar, okay? You bet. Keesokan harinya, saat Lisa hendak berangkat, ia mendapati kalau Jessie ikut bersama mereka. Lisa pun langsung memanggil Joel untuk menanyakannya, dan menanyakan mengapa ia membiarkan Jessie ikut yang tentunya membahayakan nyawanya. Joel lalu mengatakan kalau semalam Jessie meminta dirinya dan Sammy ikut bersama Lisa ke Washington, D.C. Joel juga menambahkan kalau Sammy sangat menyukai semangat Jessie. Setelah dipikir-pikir secara matang, Lisa akhirnya setuju untuk membawa Jessie ikut bersamanya. Keempatnya kemudian mulai melakukan perjalanan menuju ke Washington DC yang jaraknya sekitar 500 mil dari lokasi mereka sekarang. Selama perjalanan, mereka melewati ratusan bangkai mobil bekas perang saudara yang terlihat sangat menakutkan. Mereka kemudian berhenti di pos pemeriksaan yang dijaga oleh tentara pemerintah untuk menunjukkan identitas mereka sebagai seorang jurnalis. Setelah diperbolehkan melintas, mereka menemukan satu-satunya pom bensin yang buka. Namun pom itu dijaga oleh 3 warga bersenjata lengkap. Dikarenakan tangki bensin tinggal setengah, mereka pun memutuskan untuk ngisi bensin di pom tersebut. Joel dan Lee kemudian tawar-menawar dengan salah satu warga yang hanya mau dibayar dengan menggunakan uang mata Kanada. 300 buys you a sandwich. 300 Canadian. Okay? Di tengah mengisi bensin, Lee melihat Jessie pergi ke belakang pom sambil didampingi oleh salah satu pria. Lee pun mengikuti Jessie di mana mereka dikejutkan dengan 2 pria yang digantung di karwas dalam kondisi masih hidup. Si pria lalu memberitahu kalau kedua pria ini merupakan seorang penjara. Setelah itu, si pria bersenjata entah mengapa tiba-tiba memberi Lee dan Jessie pilihan untuk mengeksekusi mereka. Hal ini pun membuat Jessie terkejut dan ketakutan. Lee kemudian minta si pria berpose bersama mereka agar si pria mau melepaskan kedua sandera. Tapi saat mereka melanjutkan perjalanan, Lee dan Jessie berdebat karena si pria ternyata malah membunuh kedua sandera. Lee menyalahkan Jessie karena pergi ke belakang pom yang memicu kejadian ini terjadi. You need to understand, I won't make that mistake again. And an old people. Setelah beberapa jam berkendara, Jessie mengeluh karena dia tidak mengambil satu foto pun. Alhasil saat mereka melintasi perkotaan mati, Lee pun meminta Joel berhenti. Lee lalu mengajak Jessie ke lokasi jatuhnya helikopter dan mintanya untuk memfoto karena menurutnya tema helikopter jatuh sangat bagus dalam perang. Di malam harinya, mereka duduk di dekat mobil dan menyaksikan baku tembak di kejauhan yang menerangi langit malam. Joel kemudian menghampiri Jessie yang merasa deg-degan karena besok mereka akan meliput perang yang terjadi di sana. Joel menenangkan Jessie kalau ini akan baik-baik saja selama ia masih bersama mereka. I got a little bit out of it. I know, it's okay. Di keesokan harinya, Lee, Joel, dan Jessie meliput baku tembak yang terjadi antara milisi separatis bersenjata melawan tentara pemerintah loyalis yang berada di atas gedung. Dalam baku tembak, ketiganya berada di barisan separatis yang salah satunya terkepung di balik pilar. Anggota separatis itu lalu melemparkan bom asap agar temannya yang terjebak bisa kabur. Namun sayangnya itu sia-sia karena temannya tertembak dan berakhir di berondong peluru.
Setelah baku tembak cukup lama, anggota separatis akhirnya berhasil mengalahkan tentara loyalis. Mereka lalu masuk ke dalam gedung tersebut untuk menghabisi dan menangkap tentara tersisa. Mereka kemudian menangkap 3 tentara dan dieksekusi di lapangan terbuka. Singkat cerita, keempatnya kemudian tiba di kamp pengungsi yang diisi oleh anak-anak dan ibu-ibu. Kelompok itu kemudian menghabiskan malam bersama pengungsi yang begitu sangat ramah, beda dengan tentara loyalis. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Washington. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, mereka tiba di sebuah kota kecil yang terlihat bersih dan belum terjadi perang. Keempatnya lalu mampir ke toko baju. Di sana, Lee membeli daster dan mendapatkan pujian dari Jesse karena Lee sangat cantik saat memakai daster tersebut. Setelah membeli pakaian, Lee menghampiri Sammy dan mengatakan kalau kota ini mengingatkan dirinya tentang kondisi sebelum perang sivil terjadi, di mana di kota ini tidak ada orang yang bersenjata. Namun Sammy langsung membantahnya dan meminta Lee untuk melihat ke arah atas gedung, dan benar saja, di sana ada 2 pria bersenjata yang sedang mengamati mereka. We'd have gotten bored. He'll let you down, Joe. Keempatnya kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah jalan, mereka melihat sebujur mayat tentara yang baru saja tertembak. Ketika Joel hendak melintasi mayat tersebut, tiba-tiba mobilnya tertembak oleh seseorang yang tak terlihat. Alhasil, Joel pun langsung menyembunyikan mobilnya di balik truk. Joel, Lee, dan Jesse kemudian keluar dari mobil dan bertemu dengan 2 sniper tentara loyalis yang sedang mencari orang yang menembaki mereka. Kedua tentara itu menjelaskan kalau pelaku penembakan merupakan seorang sniper dan sedang bersembunyi di dalam rumah kosong. Shut the fuck up. Setelah cukup lama mencari, kedua tentara itu akhirnya menemukan lokasi penembak dan langsung menembak tepat di kelapanya. Setelah si penembak tewas, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan karena Joel lelah, Lee pun menggantikan Joel menyetir. Saat sedang asik-asiknya menyetir, Lee melihat seekor mobil yang melaju kencang dari arah belakang. Hal ini pun membuat mereka langsung kena mental. Namun saat mobil itu berjalan di samping mereka, ternyata penumpang mobil itu adalah teman jurnalis Joel dan Lee asal Cina bernama Tony, serta temannya yang baru bisa menyetir bernama Bohai. Dalam pertemuan yang tidak terduga ini, Tony membuat keseruan dengan pindah ke mobil Joel. Hal ini pun membuat Jesse kepingin dan berpindah ke mobil Bohai. Begitu Jesse pindah ke mobilnya, Bohai langsung bercepat laju mobilnya seolah-olah mengajak mereka balapan. Namun, saat Lee melintasi gundukan, ia menemukan kalau mobil Bohai menghilang. Lee pun langsung marah-marah kepada Tony sampai-sampai ia hilang konsentrasi dan hampir menabrak truk militer. Lee kemudian kembali ke jalur utama dan menemukan mobil Bohai terparkir di pinggir jalan dekat rumah. Namun anehnya, Bohai dan Jesse tidak ada di dalam mobil tersebut. Keempatnya lalu turun dari mobil untuk mencari keberadaan Bohai dan Jesse. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Jesse dan Bohai disandra oleh 3 tentara loyalis. Ketiga tentara itu juga telah membunuh orang-orang yang lewat dan membuang mereka ke dalam kuburan yang dangkal. Menyadari Jesse bakal dieksekusi, Lee, Joel, dan Tony pun pergi menghampiri mereka. Joel lalu memberitahu kepala penembak bernama Kuple kalau kedua orang ini adalah rekannya sebagai jurnalis. Kuple kemudian menanyakan apa tujuan mereka ke sini. Joel pun mengaku kalau dirinya akan pergi ke Charlottesville untuk meliput sekolah-sekolah baru. Namun Kuple tidak percaya dan langsung menembak Bohai. Hal ini pun membuat mereka panik, termasuk Tony yang langsung menangis. Joel lalu mencoba membujuk Kuplek dengan mengatakan bahwa kami orang Amerika. Central American, South American,
Florida. Where are you from? Missouri. Setelah menanyai asal Lee, Jesse, dan Joel, Kuple kemudian menanyai asal Tony, dan begitu Kuple mendengar bahwa Tony berasal dari Cina, ia pun langsung menembak mati Tony. I'm from Hong Kong. China. Alhasil Joel dan Lee pun langsung panik ketakutan. Saat Kuple hendak menembak Joel, tiba-tiba Sammy datang dan menabrak kedua tentara dengan mobil. Keempatnya lalu segera pergi dari tempat tersebut sambil ditembaki oleh satu tentara yang tersisa. Selama pelariannya, Sammy mengaku kalau ia sudah tidak kuat lagi menyetir. Rupa-rupanya, Sam terkena 2 tembakan di bagian perutnya. Joel dan Lee lalu memindahkan Sam ke kursi belakang agar Sam bisa beristirahat. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di Charlottesville, tepatnya di kamp pasukan tentara barat atau WF. Di sana, mereka menemukan kalau Sammy sudah meninggal karena kehabisan darah. Hal ini pun membuat Joel menangis. Setelah Sam dimakamkan, mereka bertemu dengan 2 reporter Inggris bernama Bagong dan Anya. Anya menjelaskan kepada mereka kalau beberapa jenderal loyalis telah menyerah. Hal ini pun menjadi titik akhir dari kehancuran Amerika Serikat. Meskipun pasukan WF kecil, tetapi mereka memiliki banyak sekali perlengkapan dan alat perang yang sangat kuat. Mereka juga memasang bendera kemerdekaan mereka yang hampir mirip dengan bendera Amerika. Hanya saja bintangnya ada 2. Di siang harinya, para pasukan WF kemudian mulai mengangkut alat tempur mereka, di mana mereka ini akan pergi ke Washington DC untuk menyerbu Gedung Putih dan menangkap presiden. Lee, Joel, dan Jesse pun bergabung dengan WF. Di malam harinya, mereka tiba di wilayah Gedung Putih yang menjadi titik zona perang. Ketiga jurnalis itu lalu meliput perang saudara yang terjadi antara WF melawan tentara yang setia dengan presiden mereka. Dalam prosesnya, Lee sama sekali tidak memotret apapun dan memiliki tatapan kosong. Seolah-olah Lee ini sama sekali tidak menyangka apa yang terjadi. Pasukan WF kemudian mengerahkan helikopter untuk menghancurkan pertahanan loyalis. Tidak cuma itu, pasukan WF juga mengerahkan tank untuk membobol pintu masuk ke Gedung Putih. Setelah pintu gerbang terbobol, Joel mendapatkan informasi dari salah satu tentara WF kalau penangkapan presiden dibatalkan dan beralih ke membunuh presiden. Informasi ini pun membuat Joel kecewa karena misinya mewawancarai presiden gagal dan semuanya menjadi sia-sia. Di saat itu juga, pasukan WF melihat presiden hendak kabur menggunakan 3 mobil. Dalam prosesnya, para tentara WF menyebut presiden dan langsung menembaki ketiga mobil tersebut. Dalam serangan itu tidak ada satupun mobil presiden yang lolos dan langsung diberondong peluru. Namun setelah diemat-emat, Lee langsung menyadari kalau presiden masih di dalam Gedung Putih. Lee, Joel, dan Jesse pun pergi ke Gedung Putih untuk mewawancari presiden. Namun sayangnya mereka gagal karena pasukan WF ikut-ikutan masuk ke dalam. Pasukan WF kemudian menyerbu pasukan dinas agen rahasia yang menyatakan bahwa presiden bersiap menyerahkan dirinya. Namun dengan syarat pasukan WF harus mengamankannya dan membawanya ke tempat netral. Pasukan WF yang tahu kalau ini adalah umpan kemudian menembak agen rahasia tersebut. Lalu dilanjut dengan adu tembak dengan para pengawal presiden.
Baku tembak tersebut berjalan sangat dramatis, di mana para pengawal berjuang mati-matian untuk melindungi sang presiden. Namun usia mereka sia-sia karena pasukan WF jauh lebih berpengalaman. Saat mereka hendak masuk ke ruangan presiden, Jesse dengan konyolnya berdiri di tengah koridor. Melihat hal itu, Lee pun langsung melindungi Jesse dan berakhir terbunuh tertembak pengawal presiden. Joel lalu masuk ke ruangan oval tempat tentara WF berhasil menangkap presiden. Sebelum dieksekusi, Joel yang diliputi amarah karena kehilangan teman-temannya kemudian minta satu kutipan dari presiden. Si presiden lalu memohon pada Joel untuk tidak membiarkan tentara membunuhnya. Namun Joel hanya menanggapinya hanya dengan satu kata, yaitu, "Ya, cukup sudah." Jesse lalu mendapatkan kesempatan ini untuk memotret pasukan WF yang sedang menembak presiden. Dari sinilah para penonton dibuat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapakah pemimpin WF? Dalam perang saudara ini, apakah presiden melakukan kesalahan besar dengan menjabat 3 periode? Apakah ada perbedaan pendapat seperti yang terjadi di perang saudara pertama pada tahun 1861? Yang jelas film ini menjadikan kita contoh betapa mengerikannya jika perang terjadi. Oke guys, itulah alutsista film Civil War. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya ataupun teorinya.